adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih dengan Bu Yuni. Adik-adik gak bosen kan dengan Bu Yuni? Tapi Bu Yuni sekarang tidak sendirian. Bu Yuni ada temannya doh. Ayo masuk. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Sudah pada mandi ya tentunya. Kita akan bersekolah minggu di ibadah minggu anak-anak hari ini. Saya juga kangen loh Pak Arsono sama adik-adik semua. Ayo pada duduk yang manis, kita mulai memuji Tuhan. Tentunya ada juga adik-adik yang ditemani oleh Yangkong, Yang Putri, Mama Papa atau Ayah Bunda ya. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Boleh pakai gerakan. Ya, berdiri yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, setelah Ya. kita memuji Tuhan ya, Ya. bahwa Yesus adalah pokok dan kita caranya, Betul. kita tetap mempunyai satu sobat. Ya, betul. Siapa Sobat kita ya? siapa ya? Kira-kira adik-adik? Ayo, Ayo sobat. benar sekali. Betul sekali. Sobat kita Cuma adalah Tuhan Tuhan Yesus. Yesus Kita mau Kristus. melanjutkan pujian kita dengan lagu Satu Sobatku Yang Setia. satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita berdiri lagi, kita menari pakai gerakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Ya. Dan saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita. Betul. Kita akan mendengar firman Tuhan yang dipimpin oleh Kak Sari. Ayo duduk yang manis kembali ya. Kita melanjutkan sekolah minggu kita. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami bisa serius saat mendengarkan dan membaca firman-Mu, dan kami bisa mengerti dan melakukan di kegiatan sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan
Haleluya, amin. Dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah, seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan dengan ayat 18-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah firman Allah berbuah di dalam hidupku. Kita mau sama-sama menyaksikan ceritanya yuk. Di sebuah desa, hiduplah keluarga kecil yang mempunyai anak yang sudah bersekolah di Taman Kanak-kanak Sumberkasih. Anak tersebut bernama Dina. Dina adalah anak yang baik. Dia suka membantu orang tuanya. Salah satu kegiatan yang paling ia sukai adalah menyirami tanaman. Setiap sore pasti ia rajin menyiram tanaman. Di suatu sore hari, Dina melihat di pekarangan rumah Arum ada pohon buah jeruk yang berbuah lebat. Dina ingin sekali menanam pohon buah jeruk seperti milik Arum. Akhirnya, ia bilang ke ayah dan ibunya, minta dibelikan tanaman buah jeruk. Keesokan harinya, ayahnya membawakan pohon buah jeruk yang masih kecil. Hai Dina sayang, ini ayah belikan kamu pohon buah jeruk. Yuk kita tanam bersama-sama. Ya, kok pohonnya kecil, tidak sebesar pohon di depan rumah Arum? Dina, pohon buah jeruk yang besar di depan rumah Arum itu bisa menjadi besar dan berbuah lebat. Dulunya juga kecil seperti ini. Tidak bisa tiba-tiba menjadi besar. Terus caranya supaya pohon ini bisa tumbuh besar dan berbuah lebat gimana ya? Caranya adalah pohon ini harus ditanam di tanah yang subur dan tiap hari harus disirami air biar tidak layu dan mati. Nanti lama-kelamaan pohon ini akan tumbuh besar serta berbuah lebat. Maka dari itu, yuk segera kita tanam dan tiap sore Dina sirami ya. Siap ayah, aku senang sekali. Dina janji tiap sore akan rajin aku sirami sehingga tidak layu dan lama-kelamaan bisa tumbuh tinggi, besar dan menghasilkan buah jeruk yang banyak. Nah, adik-adik tadi sudah dengar kan dan sudah melihat cerita yang disampaikan. Jadi seperti tanaman yang apabila dirawat dan disirami setiap hari,
ditanam di tanah yang subur, pasti akan menghasilkan tanaman yang baik dan juga buah yang lebat. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin menyirami hati kita dengan cara rajin baca Alkitab, rajin juga berdoa, dan juga melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Kita juga harus menjadi anak-anak yang menghasilkan kebaikan-kebaikan. Yuk, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mentaati perintah Tuhan, dan jadikan juga anak-anak yang selalu sayang kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Badannya besar, kaki aneh, kakinya pendek. Babi aneh, binatang bebek, enak pajar, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ayaya, ye, sana-sana pergi sama Tuhan. Senang-senangnya, alhamdulillah, semakin mendalam. Adik-adik tetap semangat ya. Terima kasih sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Sari tadi. Pesan Pak Arsono satu boleh ya, yaitu tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan hidup yang bersih dan sehat. Ayo kita menutup ibadah kita ini dengan berdoa bersama menghadap Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, Engkau sumber hidup kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jadikan kami semua sebagai buah yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh bermanfaat bagi sesama kami. Tuhan, jaga dan pelihara kami dalam naungan Roh Kudus Tuhan dari hari lepas hari di kehidupan kami juga. Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.